Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang arsitektur yang ada di Flutter. Nah, di sini aku ada 3 website. Websitenya Java Point, Tutorials Point, dan Flutter. Nah, tapi dasarnya kita pakai yang Tutorials Point aja ya. Karena di sini dia sudah menyimpulkan ada 4 arsitektur atau 4 main idea yang ada di Flutter yang harus kita pahami. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, jadi arsitektur yang ada di ada di Flutter itu yang pertama adalah widget. Nah, widget. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan gesture. Yang ketiga ada yang disebut dengan state, dan yang terakhir ada yang disebut dengan layers. Nah, jadi ini adalah arsitektur yang ada di Flutter yang harus kita pahami ya. Yang pertama kita akan bahas tentang widget. Oke, di widgets ini kalau kita lihat di websitenya Tutorials Point, itu adalah salah satu bisa dibilang core utama dari Flutter Framework, di mana semua hal yang ada di Flutter itu adalah widget. Widget adalah dasarnya adalah user interface komponen yang dimana digunakan untuk meng-create user interface dari sebuah aplikasi. Nah, itu widget. Di dalam Flutter, aplikasi semua aplikasi itu isinya adalah widget di Flutter ya. Nggak tahu kalau framework lain. Nah, aplikasi the top level widget. Nah, application semua dan aplikasi itu top levelnya adalah widget. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada diagram untuk untuk hierarki widget yang ada di sebuah aplikasi, di mana di sini kita lihat ya. Yang pertama adalah my app, my application, di mana di top level ini adalah user create widget, dan dia membuild sebuah Flutter native widget namanya Material App. Nah, dia fokusnya ke sini. Selanjutnya dia membuat lagi di Material App itu adalah home property specific user interface. Nah, jadi dia balik lagi turunan-turunan dari sebuah widgetnya ini, sebuah file itu isinya adalah widget semua. Nah, widget itu kalau kita lihat contohnya itu, nah ini ya. Widget itu nanti kita akan bahas juga lebih detail tentang widgets. Widgets itu seperti ini. Nah, ini kayak gini, kita menampilkan gambar, bisa menampilkan icon dan seterusnya. Nanti kita akan bahas tentang widget lebih detail. Itu tentang widget. Tapi kalau di website satunya di Flutter yang flutter.devdocs ini widget itu sama sih, kurang lebih artian sama, dimana dia adalah user interface sebuah aplikasi yang menggunakan Flutter ya. Nah, hierarkinya juga sama sih, kalau kalian lihat di sini ada nggak ya ditampilkan hierarkinya? Oh, nggak ada ya. Jadi hierarki itu ya nih, nah ini seperti ini nih. Nah, tadi ini contohnya kan seperti ini. Jadi kalau di websitenya Tutorials Point ini dibuat dalam bentuk gambar, tapi kalau di dalam websitenya Flutter.dev ini dibuat dalam bentuk coding. Nah, kalian bisa lihat codingnya seperti ini. Nah, bisa lihat codingnya. Jadi di sini dia widget build. Nah, return Material App. Nah, di Material App ini dia membuat widget baru lagi. Widget barunya apa? Widget barunya di sini my homepage. Nah, di sini widget barunya my homepage. Mana my homepage? Oh, enggak. Ini scaffold. Terus nanti dia bikin, oh ini ya my homepage nih ya, ini. Nah, terus nanti setelah itu dia widget lagi scaffold. Nah, dan seterusnya. Kalau ini terbalik ya, ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi dia buat widget dalam widget. Tapi kalau kalian lihat contoh di coding yang sebelumnya yang sudah kita coba lihat ya di coding ini, berarti di sini ada 2 widget yang dipakai. Nah, widget pertama adalah widget main-nya. Selanjutnya dia menurunkan ke widget yang untuk my homepage. Nah, itu disebut dengan widget ya. Makanya di sini dia menggunakan extendnya stateless widget. Nah, seperti itu. Selanjutnya di website Java Point itu untuk widget ya kurang lebih sama contohnya.
Jadi komponen widget itu kalian bisa lihat di sini. Nah ini, jadi contohnya itu sama ya, dia contohnya ambil dari sini semua, cuma dibuat dalam bentuk diagram. Nah seperti itu. Jadi intinya Flutter itu semuanya adalah widget di dalamnya, seperti itu. Dimana core-nya dari Flutter itu, framework ini adalah widget, jadi sebuah user interface. Nah, itu yang pertama tentang widget. Selanjutnya ada yang disebut tentang gesture. Gesture itu kalau kita lihat di sini artiannya adalah ya, gesture adalah widget juga, widget Flutter widget yang mensupport interaksi dengan spesial apa ya, interaksi dengan spesial widget. Contohnya pergerakan tangan kita ya, jari kita. Nah, di sini ada nggak contohnya widget untuk gesture? Nah, ini ada. Nah, kita lihat di sini ya. Nanti kita juga akan bahas tentang widget. Misalkan contohnya kita double tap untuk membuka kunci, terus long press, vertical drag, horizontal drag, dan seterusnya, itu widget. Nah seperti ini ya, kita klik itu nanti kita akan muncul informasi apa dan seterusnya, seperti itu. Itu terkait tentang gesture yang ada di websitenya Tutorials Point. Nah kalau misalkan di sini di websitenya punya ini ya, punyanya Flutter ini, kita lihat gesture ada nggak ya di sini, jelasin ya. Soalnya enggak, jadi dari beberapa website tuh dia menjelaskan ada 4 itu sih sebenarnya gesture. Gesture. Nah ini ya mungkin ya. Oh enggak dijelasin detail ya di arsitekturnya. Cuma kalau di beberapa website yang seperti sudah aku coba cari ini ya, ini gesture termasuk dalam arsitektur yang ada di dalam Flutter. Nah, kalau di sini gesture itu sama sih intinya, is a widget that provide interaction Flutter with gesture detector. Jadi nanti untuk menjalankan widgetnya arsitektur gesture itu kita menggunakan yang namanya library gesture detector. Nah, ini itu perubahan action dari user. Nanti kita akan bahas juga nanti di video selanjutnya ya. Oke. Itu terkait tentang gesture. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan state. State itu kalau kita lihat di sini artiannya adalah Flutter widget state maintenance. Nah, stateful widget ini adalah sama sih intinya widget juga, cuma sini adalah kalau kita lihat di contoh coding itu state itu di sini ya, state. Nah, ini state itu kita lihat. Nah, state itu navigation atau routing ya, kayak routing. Ini dari sini kita mau kemana sih jalannya. Nah widget itu jalannya dari A ke B itu kayak gimana sih, harus apa dulu. Nah contohnya kayak gini nih state itu. Jadi misalkan dari kelas ini kita pengen jalan ke kelas lain, state-nya kayak gimana. Nah kita pakai state yang ini, seperti itu. Jadi state itu seperti itu ya. Stateful widget to support state maintenance all other widget. Jadi menghubungkan ada bridge, menjembatani antar widget. State itu seperti itu. Nah, kalau di websitenya ini state itu adalah kurang lebih sama sih artinya. Kita lihat ya, state ya. State. Ada nggak di sini state? Nah, state management. If so many widgets can contain state, how is state managed? Nah, intinya sama sih. Kalau kita baca di sini menghubungkan antar widget. If many widget can contain state. Jadi kalau misalkan banyak widget yang bisa kita masukkan state, kan yang berisi state, how state managed. Nah, ini kita bisa memasukkan yang namanya widget, menamakan state ya. Bisa dibilang menghubungkan antar widget. Nah, kalau aku bilang sih sebenarnya state itu tujuannya untuk menggabungkan antara satu widget dengan widget lain, dibuat untuk itu. Kalau di sini kurang lebih sama sih intinya, menggabungkan satu widget dengan widget lain, atau membuat user interface yang lama menjadi user interface baru, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah layers. Layers kalau kita lihat di sini artiannya adalah konsep penting dalam sebuah Flutter, dimana di sini adalah menggabungkan berbagai macam kategori. Misalkan widget, terus tadi itu bisa dibilang state, gesture. Nah dalam layers ini
Dia tujuannya adalah sebagai kanvasnya, atau bisa dibilang sebagai dasar sebuah aplikasi supaya bisa jalan. Layers adalah konsep penting dari Flutter framework, di mana framework digabungkan menjadi satu kategori, menjadi multiple kategori dalam in terms of complexity and clear arrange in a layer of decreasing complexity. Jadi tujuannya layer itu adalah mengurangi kompleksitas waktu, mungkin kompleksitas waktu pada saat rendering atau pada saat penggunaan aplikasinya. Jadi seperti itu. Nah, layer is built using intermediate next level layer. Nah, the top level widget is specific Android and iOS. Jadi sebenarnya di dalam layer itu, kita baca, ada nggak contoh layer sini? Layers itu sama dengan layout nggak ya? Kayaknya sama deh kayaknya. Kita lihat dulu ya. Oke, bentar. Sebentar, kita cek dulu. Kayaknya layout. Coba kita cari counterplan layer. Nah, ini kalau di sini layer itu seperti ini. Jadi bisa dibilang dia adalah sekumpulan-kumpulan dari widget. Jadi semakin ke bawah kita lihat ukurannya. Ini kecil, agak besar, ini paling besar. Jadi semakin ke bawah itu semakin besar widgetnya, kumpulan-kumpulan widgetnya, seperti itu. Seperti itu itu disebut dengan layer. Kalau di sini layers itu ya kayak gini. Nah, ini adalah layers. Layers adalah konsep penting dari dimana dia menggabungkan antar widget, dimana dalamnya ada state atau apa. Nah, kita bisa kalian lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari layers. Nah, di layers yang ada di Flutter itu dibagi berapa ini? 1, 2, 3 bagian besar. Nah, dimana layer yang pertama adalah layer untuk Dart programming. Programming atau bahasa pemrograman Dart-nya. Jadi layer khusus Dart. Yang kedua adalah layer untuk C++ untuk engine untuk mesin kita. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk platform. Jadi bisa dibilang ini untuk native codingnya. Jadi ada 3 layer yang utama yang ada di dalam Flutter ya. Nah, seperti itu. Layer itu tujuannya untuk menggabungkan antar widget. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah arsitektur yang ada di dalam Flutter. Jadi 4 itu adalah arsitektur utama yang ada di dalam Flutter. Mungkin nanti ada istilah layout. Nah, layout itu kalau kita baca di sini adalah bentar. Nanti kita akan dengar juga kata-kata layout. Nah, layout itu ya untuk layouting. Jadi untuk memposisikan widget satu dengan widget lain kayak gimana sih. Nah, itu ada caranya, nanti kita akan belajar juga. Di sini juga ada pelajaran tentang layout ya. Tipe layout. Nah, kayak gimana sih kita memposisikannya layoutnya, terus kita kasih warna, terus kita kasih bentuk-bentuknya kayak gimana, bisa kita nanti coba di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti ada berbagai macam cara atau berbagai tutorial yang bisa kita baca di sini, tapi nggak semuanya yang aku sampaikan nanti ya. Ada beberapa aja nanti yang menurut aku ya ini worth it banget sih untuk kita belajar Flutter. Oke. Mungkin itu aja sih untuk arsitektur yang ada di Flutter. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like, dan juga komen ya. Oke. Itu aja sih untuk video tutorial kali ini. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.